Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali lagi bersama dengan saya di Tengkuruk Channel. Pada teman-teman yang menonton video ini, saya doakan semoga semuanya berada di dalam keadaan yang sehat ya. Dan hari ini merupakan perlawanan Indonesia menghadapi timnas Jepang. Dan bila melihat aksi ataupun penampilan timnas Indonesia ketika menghadapi timnas China baru-baru ini, dari segi semangat dan juga kekuatan timnas Indonesia sudah terlihat ya, ada kekuatan yang tersembunyi pada timnas Indonesia. Antaranya apabila pemain-pemain yang ditampilkan oleh Patrick Kluivert ketika menghadapi China baru-baru ini, gabungan pemain naturalisasi dan juga pemain lokal, di situ dapat satu kombinasi yang cukup menarik dan telah membuahkan hasil. Indonesia memenangi perlawanan ketika itu menghadapi timnas China. Jadi pada penampilan menghadapi timnas Jepang, dan di sini hari ini ya, Indonesia menghadapi timnas Jepang, saya yakin dan percaya pemain-pemain yang akan ditampilkan oleh Patrick Kluivert adalah pemain yang terbaik, dan ini juga memberi peluang ya pada pemain-pemain lokal untuk mereka menonjol ataupun menampilkan diri. Sebenarnya pemain lokal ini sekiranya dibagi ruang dan juga peluang, mereka berpotensi besar. Lihat sejak bagaimana Ricky Kambuaya ketika tampil menghadapi timnas China, banyak perkara yang dia telah lakukan, dan antara faktor kemenangan timnas Indonesia ketika menghadapi timnas China baru-baru ini adalah kerana penalti daripada kekasaran yang telah dilakukan terhadap Ricky Kambuaya. Jadi penalti itu dilakukan oleh Romeni. Itu terjadi disebabkan oleh Ricky Kambuaya. Jadi bagus juga Patrick Kluivert ini ya, dia memberi ruang dan juga peluang kepada pemain-pemain lokal. Mereka ni sebenarnya sangat ada potensi sebenarnya, cuma peluang itu saja dibagi atau tidak. Nah, apa yang menariknya di sini, saya lihat pemain-pemain timnas Indonesia sudah sampai di Osaka, Jepang. Di Jepang sampai sudah guys. Dan disinilah yang menjadikan pemain-pemain timnas Indonesia, pemain keturunan ini rasa kagum ya, dan juga rasa begitu terpesona dengan sambutan yang telah dilakukan oleh pendukung-pendukung timnas Indonesia ataupun rakyat Indonesia. Bukan saja di Indonesia, dimanapun pemain timnas itu berada, pasti orang Indonesia, pasti pendukung-pendukung itu sangat ramai guys. Jadi itulah antara perkara yang membuatkan para pemain ini begitu kaget ya. Mungkin di tempat mereka tidak pernah merasa seumpama ini ya. Sebab kalau di Indonesia ini, walau dimanapun pemain-pemain timnas itu bermain, di situ tuan rumahnya adalah Indonesia guys. Nah, ini menjadi satu perkara yang menjadi kebanggaan lah bagi pemain-pemain keturunan ini. Apabila mereka join dengan timnas Indonesia, mereka dapat penghargaan dan juga penghormatan yang mereka tidak miliki di tempat mereka. Berkemungkinan begitu. Tapi di Indonesia dia berbeda. Bila join timnas Indonesia, di situ dari segi dukungan, support oleh fans Garuda ini cukup luar biasa, yang membuatkan para pemain-pemain keturunan ini rasa kaget. Oh, ternyata Indonesia seumpama ini. Jadi tidak ada ruginya mereka join dengan timnas Indonesia. Dan ada satu perkara yang mereka gabung dengan timnas Indonesia ini tanpa bayaran tahu. Bukan di lobby ataupun bukan dibayar untuk mereka bermain pada timnas Indonesia itu. Tetapi mereka secara rela hati ya, ingin membela timnas Indonesia. Nah, itu pernyataan yang telah dikeluarkan oleh Pak Erick Thohir baru-baru ini. Jadi kita lihat di sini bagaimana sambutan yang telah dilakukan oleh fans Garuda ketika timnas Indonesia ini sampai di Osaka, Jepang, sampai di Jepang
mereka disambut seperti raja guys. Jadi ini satu momen yang tidak dapat dilupakan oleh para pemain diaspora ini, karena sambutan yang telah dilakukan terhadap diri mereka, mereka begitu rasa teruja. Langsung kita nonton beberapa klip video ini. Jom. Ini welcome to Osaka Timnas Garuda. Ini semangat perjuangan mereka di round yang ketiga ya, menghadapi Jepang. Lihat nih, begitu ramai ya pendukung-pendukung Timnas Indonesia di Jepang. Memang ludes nih tiket kalau macam nih. Lagi-lagi ini laga penting ya, laga terakhir di round yang ketiga. Oh, tengok nih, sambutan yang diberikan oleh orang Indonesia itu menghargai para pemain itu. Ada Nathan, ini Rizky Ridho. Woi, dipasang nih ya. Ramadan Sananta. Oh, ada Martin Paes. Dipasangkan guys. Tengok begitu ramah rakyat Indonesia ini. Ini tidak pernah jumpa, tapi lihat macam nih. Tom Hai. Dorang rasa bangga. Ole Romeni yang telah mencetak gol. Pratama Arhan ada juga. Marcelino. Ramainya gila. Ramai ya guys. Itulah seperti juga perlawanan-perlawanan sebelum ini, seperti berlaku di Arab Saudi ya, di Bahrain. Di situ pendukung-pendukung untuk Timnas Indonesia ini sangat ramai. Jadi ada satu kata-kata yang tidak dapat saya lupakan. Di mana Timnas Indonesia itu bermain, di situ tuan rumahnya Indonesia. Jadi kalau Indonesia bermain dimanapun, untuk supporter itu tidak perlu dirisau. Berbeda dengan tim-tim lain ya. Kalau Indonesia nih, sebab rata-rata ramainya orang Indonesia ini berhijrah ke negara-negara, ke seluruh dunia. Saya ada terbaca komen, di mana ada oksigen, di situ ada orang Indonesia. Di situ tuan rumahnya Indonesia. Jadi di Jepang ini memang ramai orang Indonesia. Jadi bila perlawanan nanti menghadapi Jepang, sudah pasti dari segi dukungan ya, supporter yang memberi dukungan itu sangat luar biasa. Nationalisme mereka guys, walau kemana mereka pergi ya, ini yang membuat saya rasa, kenapa ada negara-negara lain tidak boleh ambil cara Indonesia itu. Ceng, Gatot Kaca, Ceng. Ceng, Gatot Kaca, Ceng. Oke nih, dikejar fans. Marcelino. Tengok tuh, ini budaya Indonesia nih. Ya habis dikejar. Betul-betul, tidak sunyi lah. Tidak sunyi kalau di Jepang nih. Ini sampai dia punya pengawal. Wah, habis Ceng. Marcelino. Begitu keramahan orang Indonesia ini memberi dukungan terhadap pemain-pemain Timnas Indonesia saat laga terakhir mereka di Jepang ya. Dan Jepang ini adalah satu tim yang kuat. Jadi sudah pasti para pendukung di situ akan memberi dukungan moral ya, secara maksimum, sebab ini adalah mereka tahu laga yang terakhir untuk round yang ketiga ini. Kalau menang ini satu kredit, kalau imbang ya wajar saja. Tapi harapan kita Indonesia bisa mencipta satu kejutan dengan pemain-pemain yang ada sekarang ini, pemain yang berkualitas ya. Sudah bersusah payah Federasi Sepak Bola Indonesia mencari pemain-pemain diaspora ini ya, untuk gabung dalam Timnas Indonesia, untuk membawa timnas mereka sampai ke puncak yang tinggi ini. Dan ini bukan saja Indonesia yang dapat nama, tetapi ASEAN sekarang ini turut dapat nama disebabkan ada satu wakil dari ASEAN yang melaju sampai ke tahap yang tertinggi ini guys. Ini sambutan supporter Timnas Indonesia di Osaka, Jepang. Garuda mendunia. Ini Timnas Indonesia tiba di Osaka, Jepang, dan para supporter yang telah menunggu lama kedatangannya. Di bandara lagi sudah ramai. Hebat. Itu kelebihan Indonesia. Jumlah penduduk hampir 280 juta. Lebih kurang 300 juta lah begitu jumlah penduduk Indonesia nih. Bayangkan, nomor ketiga ya terbanyak di dunia.
yaitu negara Indonesia. Dan rakyat Indonesia ini dia memegang satu prinsip ya, yang orang asing mau meniru cara mereka, tapi tidak bisa mereka tiru. Tetapi Indonesia bisa melakukan hal itu, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, di mana berbeda-beda tetapi satu. Lihat, walau di mana mereka berada ya, rakyat Indonesia nih, di Jepang kah, di Arab Saudi kah, walau dimanapun, tetapi mereka punya rasa nasionalisme itu cukup tinggi, cukup kuat. Lihat bagaimana mereka menyambut pemain-pemain timnas Indonesia itu, walaupun pemain itu pemain diaspora, tetapi mereka juga ada keturunan Indonesia. Sudah pasti para pemain pun mempunyai jiwa yang sama, jiwa pejuang. Macam J. Aegis begitu kan. J. Aegis nih dia sebagai kapten memang cukup berwibawa. Jadi ini yang membuat mereka terkejut guys. Beberapa pemain yang baru ya, seperti Ole Romini, apalagi kiper ini, yang kiper terbaru Indonesia, dan ada beberapa pemain Dan James ya, mereka semua rasa teruja, terkejut, kaget dengan sambutan yang berlaku, yang dibuat terhadap diri mereka, bukan di Indonesia tetapi di Jepang. Di bandara sejak pun sudah datang supporter ini. Mereka tidak mengira masa, tidak berkira uang ya, ongkos itu ataupun pengeluaran mereka, tidak takut, tidak merasa ada rugi di situ. Sebab apa? Mereka punya nasionalisme itu di luar negara pun cukup kuat. Nah, jadi ini yang membuat para pemain-pemain diaspora ini kan begitu rasa kagum dan juga sangat teruja dengan sambutan yang dilakukan terhadap diri mereka. Oh, ini sampai di mana ya? Ini masih di bandara. Di bandara. Oh, ini Kevin Dix. Ramai. Welcome to Osaka Timnas Garuda. Masya Allah, ramainya lautan manusia ya, memberi dukungan. Jadi semangat pemain ini pun guys akan jadi berkobar-kobar. Sudah pasti diorang akan melakukan yang terbaik, pemain-pemain nih. Sebab tengok dari segi pendukung pun sudah awal di bandara sejak pun sudah lihat nih. Tengok dikasih apa nama tu, macam ini nih, dia kasih tidak sombong guys, pemain-pemain tidak sombong, senyum, memang ramah-ramah lah guys, ramah, memang dorangnya ramah. Ini kakak-kakak nih betul-betul welcome ya, welcome sangat terhadap timnas Indonesia. Memang best lah. Mereka rasa macam di rumah sendiri juga, sebab ada orang Indonesia di situ. Tidak risaulah kalau bermain di Jepang nanti, sebab bila mereka sampai di situ serasa seperti di tempat mereka sendiri, di negara mereka sendiri, sebab ramai orang Indonesia di situ. Jadi ini menunjukkan bahwa rakyat Indonesia ini, dia punya keramahan telah terbukti ya, bukan sejak di negara mereka, tetapi ketika mereka berhijrah ke luar negara, mereka pasti membawa budaya, membawa sifat-sifat kesopanan terhadap siapapun yang mereka temui seperti keluarga. Jadi perkara inilah yang wajar untuk dicontohi, macam mana mewujudkan rasa kecintaan terhadap negara dan juga saling menghormati antara satu sama yang lain. Jadi ini antara perkara-perkara yang begitu mengkagetkan para pemain-pemain diaspora yang ketika gabung dengan timnas Indonesia, mereka rasa mereka diperlakukan seperti raja, dihormati ya, diberi penghargaan, lepas tu diletakkan tempat yang tinggi. Jadi inilah budaya asli Indonesia yang saya rasa tertarik dan juga kagum macam mana mereka lakukan hal itu sehingga mewujudkan satu situasi yang harmoni. Indonesia ni cukup ramai penduduk, tetapi lihat bagaimana mereka bersatu, tidak pening ya, tidak pusing pemimpinnya kalau begini dia punya rakyat bersatu hati.
Dengan sepak bola pun mereka boleh bersatu hati walau di mana mereka berada, tetapi nasionalisme itu, kesatuan itu akan terjaga sampai bila-bila. Jadi guys, semoga timnas Indonesia akan dapat meraih kejayaan ya. Sungguh pun berat, tetapi kita belum tahu lagi ketika perlawanan nanti, sebab dalam sepak bola ini segala-galanya bisa berlaku. Jadi harapan kita Indonesia menang 1-0 pun alhamdulillah. Kalau imbang ya wajar saja, tetapi kita harapkan Indonesia melakukan yang terbaik dan kita doakan Indonesia menang. Soal gol itu berapa tidak kira, yang penting Indonesia menang. Jadi kita se-ASEAN berdoa agar Indonesia dapat memenangi perlawanan menghadapi Jepang nanti, dan akan mereka hadapi pada laga keempat ataupun putaran keempat nanti, dan Indonesia punya peluang untuk ke Piala Dunia cukup luas. Jadi itu saja untuk kali ini guys. Pada teman-teman yang menonton video ini, semoga kita punya doa dimakbulkan dan semoga timnas Indonesia menang. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.